Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton. Kali ini saya akan kembali lagi dengan tutorial part 2, yaitu tutorial import master data dan membuat bagan organisasi pada Odoo versi 16. Jadi di sini penjelasan tutorial saya susun dalam bentuk artikel Medium yang akan saya jelaskan pada video. Nah, pada tutorial sebelumnya kan kita udah berhasil nih menambahkan data user, employee, dan job position tapi secara manual. Nah, di tutorial ini kita akan mempelajari cara yang pertama ada menambahkan data employee dengan mengimport master data, jadi nggak manual. Yang kedua adalah membuat organizational chart atau membuat bagan organisasi. Setelah kita menginstall modulnya di tutorial sebelumnya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tutorial, kita akan menyimak sedikit nih pengertian dari master data. Nah, apa sih master data itu? Master data itu merupakan data utama atau data primer yang mencakup seluruh operasional perusahaan. Data tersebut mencakup data seperti data pegawai, departemen, jabatan, serta hierarki organisasi. Mengapa sih master data itu penting? Master data memastikan bahwa data terkait SDM perusahaan telah terinput dan tersimpan dengan akurat dan terstruktur dalam sistem. Hal tersebut penting dalam pengelolaan SDM secara digital seperti pada OB. Nah, mengapa kita perlu mempelajari cara mengimport master data? Karena menambahkan data SDM pada sistem secara manual atau satu-satu itu nggak efisien dan rentan salah input atau human error. Nah, apalagi dalam kasus perusahaan berskala besar yang memiliki ratusan atau bahkan ribuan karyawan. Lanjutan. Nah, tentunya menginput data secara manual akan memakan banyak waktu dan tenaga. Karena itu kita akan mempelajari gimana sih cara mengimport master data ini. Nah, di tutorial ini kita akan mengimport master data mulai dari department, job positions, user, lalu employee. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama ada menambahkan data employee dengan mengimport master data. Pertama, kita harus memastikan dulu nih kalau file master data udah terunduh dalam perangkat kita. Nah, di tutorial ini kita bakal menghapus baris dulu, baris data department, job positions, user, dan employee yang udah kita buat di tutorial sebelumnya supaya menghindari konflik. Nah, di sini ada yang pertama, ada import data department dulu. Nah, kita mulai dengan membuka menu employees, lalu kita akan klik submenu departments, kemudian klik tombol favorites di sini, dan pilih opsi import reports. Lalu di sini ada tombol upload file, klik, dan kita pilih berkas yang berisikan nama departemen kita dalam format Excel atau CSV. Di sini saya menggunakan format Excel. Nah, pastikan ya kalau misalnya data itu nggak konflik dengan menghapus baris data yang kita tambahkan secara manual pada tutorial sebelumnya. Nah, di sini karena di tutorial sebelumnya departemen saya ada production, jadi di master data itu sebelumnya ada production di sini, cuma saya hapus biar nggak konflik. Karena datanya udah ada di UD dan production. Lalu kita akan mengklik tombol tes untuk memvalidasi data. Nah, jika aman, jika tidak ditemukan kesalahan, nanti ada muncul status everything seems valid. Setelah status tersebut muncul, kita akan mengklik tombol import. Nah, berikut adalah hasil import master data department. Lalu berikutnya ke import data job position, sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kita akan navigasi dulu ke laman job positions dan kita klik tombol favorites dan klik import reports. Lalu kita akan mengupload file dan pilih berkas yang berisikan job positions. Di sini udah ada list of job positions ya. Dan pastikan data sudah sesuai dan tidak konflik agar tidak terjadi error. Sama seperti tadi, saya juga menghapus job position production manager, di mana di tutorial sebelumnya sudah saya add secara manual. Sini saya hapus di masa datanya, sebelumnya juga ada production manager di Excel-nya, tapi udah saya hapus. Lalu kita upload file tersebut, nanti tampilannya akan seperti ini, dan kita akan klik tombol tes dulu untuk memvalidasi data. Job position, setelah data menunjukkan bahwa data valid atau everything seems valid-nya udah muncul, kita klik tombol import. Nah, berikut adalah hasil import master data job positions. Nah, berikutnya kita akan mengimport data user. Sama seperti sebelumnya, kita navigasi ke halaman user dengan mengklik menu settings, menekan menu users and companies pada navigation bar, dan pilih opsi users. Kemudian, lakukan tahapan yang sama seperti sebelumnya, yaitu klik tombol favorites dan pilih opsi import reports. Lalu kita akan mengklik tombol upload file. Sebenarnya ini ada Excel dari data penggunanya.
Oke, kita klik tombol upload file dan bakal pilih berkas yang berisikan data pengguna. Nah, pastikan lagi data itu valid dan tidak konflik. Lalu kita klik tes untuk menguji validan atau untuk menguji validasi data. Lalu kalau sudah everything seems valid statusnya keluar, kita klik tombol import. Nah, berikut adalah hasil import master data user. Berikutnya atau import data yang terakhir adalah import data employee. Nah, seperti pada tahapan sebelumnya, kita akan menavigasi ke halaman employees. Namun, ketika kita membuka menu employees, ternyata sudah ada banyak data nih, data employee. Nah, kenapa sih kok ada? Jadi kita belum mengimport loh datanya. Nah, hal ini disebabkan oleh tahapan yang kita lakukan sebelumnya, yaitu import data user. Karena kita telah melakukan import data user, data-data employee itu datangnya dari data hasil import user yang masuk secara otomatis. Oleh karena itu, kita akan menghapus terlebih dahulu data employee. Nah, caranya gimana? Cara menghapusnya itu kita bakal mengubah format tampilan dari yang kayak gini menjadi bentuk list dulu, menjadi bentuk daftar. Lalu di sini ada checkbox gitu kan. Nah, kita klik yang di sini, di kolom 1, baris 1, untuk men-select all. Nah, selanjutnya kita akan mengklik lagi untuk baris yang nggak mau kita hapus data employee-nya. Itu di sini ada administrator sama satu lagi Ryu, production manager yang telah saya tambahkan tadi. Lalu tekan tombol action, di sini ada action nanti muncul, dan pilih opsi delete. Kita akan diminta mengonfirmasi penghapusan, klik tombol OK aja, dan data tersebut, data employee yang tadi sudah di checklist, akan hilang, akan dihapus. Setelah data employee dihapus, klik tombol favorites, dan pilih opsi import reports, lalu periksa dan pastikan data sudah benar, sesuai dan tidak ada konflik, lalu kita klik tombol upload file dan pilih berkas data employee yang akan kita unggah. Nah, di sini berupa tampilannya, di sini ada file kolom-kolomnya, serta field-fieldnya, dan kita akan mengecek dulu datanya dengan mengklik tombol tes. Jika data valid, status everything seems valid-nya udah muncul, langsung aja kita klik tombol import. Dan berikut adalah hasil import master data dari employee. Lalu kita ke bagian selanjutnya dan harusnya bagian terakhir, yaitu membuat bagian organisasi atau organization chart. Oke, hore, data karyawan PT kita sudah berhasil kita input dengan baik. Nah, kita akan membuat bagian organisasi, namun sebelumnya kita akan membuat database baru yang merupakan duplikat dari database sebelumnya. Gimana caranya? Kita dapat menekan tulisan Manage Databases pada halaman login dan menekan tombol duplicate, seperti di gambar ini, di baris database yang akan kita duplikasi. Lalu setelah kita menekan duplicate, nanti akan keluar pop-up window dan beserta beberapa field yang dapat Anda isi sesuai dengan data Anda. Lalu kita klik continue. Setelah berhasil masuk ke database yang baru dibuat tersebut, menggunakan akun employee. Nah, pastikan email dan password yang diinput sudah sesuai ya. Lalu di sini ada, ini akun yang saya gunakan untuk masuk ke database tersebut. Oke, lalu pastikan data employee yang ada hanya data employee yang satu divisi dengan pengguna akun. Di data employee ini maksud tuh yang di menu employee ya. Nah, dalam tutorial ini, karena Rio merupakan manajer Department Production, sehingga Department Science Production itu akan dihapus. Setelah dihapus, data employee nanti akan menjadi seperti di bawah ini. Jadi, isinya sisa production semua ya, data employee ini. Nah, kita akan membuat organizational chart dari Department Production ini. Nah, kemudian untuk membuat hierarki organisasi, lengkapi dulu nih field, coach, dan manajernya. Untuk mendefinisikan tingkatan atau hierarki dari struktur organisasinya. Siapa yang atasan, siapa yang bawahan gitu. Sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini adalah tampilan setelah seluruh karyawan telah dilengkapi field manajernya. Di sini manajernya udah keisi semua ya. Lalu kita akan membuka menu employees dan klik employees pada navigation bar. Kemudian klik opsi organizational chart. Nah, akan terlihat error sebagai berikut. User error. Kita dikatakan tidak perlu menetapkan manajer untuk employee yang berada di top of the chart.
atau berada di paling atas hierarki. Karena dia tidak report atau tidak bertanggung jawab ke siapapun atau ke manajer, tidak punya manajer lah bahasanya. Makanya di sini harusnya untuk karyawan yang berada di hierarki paling atas cukup dikosongkan saja field manajernya. Lalu setelah sudah dikosongkan, kita akan membuka kembali opsi organizational charts pada menu employees dan kita akan diarahkan pada tampilan seperti di layar ini. Berikut tampilan dari hierarki atau bagian organisasi Department Production PT kita. Oke, berikutnya mungkin ada sedikit jawaban pertanyaan dari lab 3. Jadi kita diminta untuk membuat master data yang dapat diimport berupa file Excel untuk satu divisi sesuai pembagian masing-masing. Berisi data lengkap untuk semua field, termasuk tab work information, private information, dan HR settings pada data employee. Nah, untuk melakukan hal tersebut, saya pertama menduplikasi master data PT kita untuk existing field-nya. Terus saya menghapus baris karyawan departemen selain departemen production, dan saya menambahkan field yang belum lengkap beserta datanya. Nah, master data yang udah jadi bisa dilihat di link di sini. Di sini ada field-fieldnya yang sudah saya lengkapi. Di sini juga udah ada field manager page. Dan certificate level sebenarnya nggak ada. Language, homework distance, ID expiry date, passport expiry date, dan seterusnya. Batch ID, PIN ID. Data tersebut itu termasuk dalam tab work information, private information, dan HR settings pada data employee. Oke, di sini ada sedikit refleksi. Dari lab ini, saya mendapat wawasan cara menginput data karyawan ke dalam sistem, baik secara manual maupun dengan mengimport master data. Saya juga memahami pengertian master data, kenapa dasar master data itu penting, dan saya juga mempelajari gimana sih modul extra HR atau organizational chart ini digunakan, juga manfaatnya itu apa. Ya, ini pemahaman lebih mengenai hierarki organisasi dalam tutorial ini PT kita. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan setelah melakukan refleksi adalah pengelolaan sumber daya manusia itu bisa jauh lebih efisien dengan adanya modul-modul pada UD. Sekian penjelasan tutorial mengimport master data dan membuat bagian organisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah membaca dan meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.